Halo Pace Maci, masyarakat Papua Selatan. Kali ini Info Papua Selatan memberikan informasi seputaran pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi sumber daya alam Papua Selatan di masa yang akan datang. Untuk itu memperkenalkan Institut Teknologi Maritim, di mana ada program sarjana yang akan membantu masyarakat Papua Selatan di masa yang akan datang, di mana Institut Teknologi Maritim juga memiliki mitra kerjasama dengan berbagai leading sektor dalam dunia pemerintahan dan dunia bisnis. Dan dalam rangka memberikan perkenalan kampus ITBM akan langsung diberikan pengenalan oleh Profesor Dr. Andus Muhammad Akmal Ibrahim MSI selaku Rektor ITBM. Untuk itu ikuti terus video ini. Papua Selatan, selamat atas terbentuknya Papua Provinsi baru dengan nama Papua Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Saya atas nama Profesor Dr. Haji Muhammad Akmal Ibrahim MSI yang dipercaya oleh Yayasan Pendidikan Balikdiwa Makassar untuk menjadi rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar. ITBM yang diberikan nama singkatan ITBM Balikdiwa ini sebetulnya kami baru 2 tahun setelah diberi kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Riset dan Dikti untuk merubah bentuk dari awalnya Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan yang disingkat STITEK Balikdiwa, lalu kemudian saat ini menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa. Jadi saya tentu mengajak teman-teman yang ada di daerah, khususnya Papua Selatan yang baru terbentuk. Ini luar biasa ini. Kita tentu berterima kasih kepada Pak Mendagri ya sudah mengeluarkan peraturan undang-undang, merancang undang-undangnya dan sudah disetujui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 membentukkan Provinsi Papua Selatan. Saya sendiri sebagai Rektor ITBM menyambut baik dan memberi apresiasi yang sangat luar biasa dengan harapan bahwa dengan provinsi baru ini dapat Papua Selatan bisa lebih berkembang. Nah, ini terkait dengan S2, tentu saya sangat berharap kepada pemerintah Provinsi Papua, Papua Selatan, karena yang saya pahami bahwa ada 30% wilayah Papua Selatan itu adalah air. Dan menurut pengetahuan saya juga bahwa daratan yang paling luas itu ada di Papua Selatan. Nah, oleh karena itu akuatik ini sangat diperlukan dalam pembangunan perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut. Daya akuatik di sini bagaimana kita mencoba mengidentifikasi sumber daya apa saja yang ada di dalam air, apakah itu berada di laut, berada di pesisir atau payau, termasuk pada air tawar. Khusus untuk program S1, karena saya sadar bahwa untuk kesejahteraan di bidang perikanan di Papua Selatan itu mungkin masih diperlukan bentuk-bentuk budidaya air tawar, terutama yang ada
yang berada daerah yang berada jauh dari pesisir begitu. Nah, saya kira program S1 juga ini bisa kita kembangkan di sana seperti budidaya perairan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, itu yang sedikit terkait dengan program studi yang kami kembangkan. Nah, kegiatan-kegiatan lain yang kami siapkan itu untuk mendukung kualitas alumni, apalagi sekarang ini kita sudah 2-3 tahun yang lalu kita sudah menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga teman-teman yang ada dari daerah kemungkinan hanya berada tidak lama dalam kampus, tetapi setelah kita berikan ilmu pengetahuan yang cukup, mereka sudah bisa kembali ke daerahnya untuk mengabdikan diri selama 1 sampai 1,5 tahun. Karena di situ mereka akan melakukan apa yang disebut dengan pembelajaran mandiri dengan memilih skim yang ditawarkan oleh pemerintah. Yang pertama misalnya katakanlah skim, ada mahasiswa kita yang memang suka meneliti, ya silakan kembali ke daerah untuk meneliti. Ini luar biasa. Mau KKN 6 bulan, Anda kembali dari KKN bukan lagi 6 SKS, tetapi kita sudah akui 20 SKS. Itu kita bisa mulai melaksanakan pada semester 5, ya, pada semester 5, semester 4, semester 5 sampai kepada semester 6. Semester 7 itu kembali ke kampus. Kembali ke kampus untuk menyelesaikan skripsinya dan mengikuti ujian akhir sarjana. Seperti itu pola-pola yang kami tawarkan kepada calon-calon mahasiswa S1, ya S1 untuk proses pembelajaran di ITBM ini. Nah, kemudian infrastruktur juga yang kami siapkan di ITBM ini adalah laboratorium. Laboratorium itu adalah laboratorium teknologi hasil perikanan, bagaimana mengolah ikan menjadi apa gitu kan. Itu kita sudah siapkan, ada laboratoriumnya di kampus. Kemudian laboratorium budidaya perairan itu malah kita punya laboratorium itu ada di gunung. Jadi adalah kita sekarang sudah sementara membudidayakan udang lobster, ya, udang lobster, dan itu kita budidayakan di lab ITBM itu yang ada di. Kemudian PSP, kalau PSP ini laboratoriumnya itu biasa kita kerjasamakan dengan orang-orang yang memiliki alat-alat tangkap yang besar, karena mereka disitulah mereka bisa mengikutkan mahasiswa ke laut, mahasiswa bisa menghitung kecepatan kapal, kemudian kecepatan putaran dan lain sebagainya yang terkait dengan penangkapan. Nah, kemudian ilmu kelautan ini memang lebih banyak ke laut, ya, lebih banyak ke laut. Tetapi yang unik di sini itu ilmu kelautan itu lebih banyak perempuan, dan lebih banyak perempuan yang ke laut, yang ikut snorkeling, yang ikut pemetaan, ya, pemetaan wilayah gitu kan, wilayah laut itu mereka ahli di bidang itu. Nah, kemudian kalau sumber daya akuatik itu S2, ya, itu memang lebih laboratoriumnya lebih pada kerjasama kita dengan berbagai dinas yang memiliki laboratorium di daerah. Khusus hukum bisnis. Tempat prakteknya nanti itu kan paling tidak prakteknya itu di kejaksaan, kemudian di pengadilan, kemudian di notaris. Ya, beberapa tempat lah ya yang bisa ditempati untuk melatih diri sebagai orang yang calon-calon jaksa, calon-calon hakim, calon-calon notaris, kemudian calon-calon konsultan usaha, dan mungkin bisa juga menjadi nanti menjadi pelaku usaha gitu. Jadi terkait dengan hukum bisnis ini saya kira cukup luas tempat laboratoriumnya, dan mereka itu siap untuk memasuki pasar kerja. Saya kira itu yang terkait dengan itu, sehingga
melalui kesempatan ini tentu saya berharap bagaimana kami bisa lebih dikenal, kemudian bisa mengajak teman-teman yang ada di daerah, terutama di Papua Selatan, sebagai daerah yang banyak kerjasama dengan kami, ya, dengan kami, karena selain daripada saya sebagai posisi rektor di ITBN ini, saya juga pernah menjadi ketua program studi S2 Administrasi Publik di Unhas, ya. Dan pada waktu itu kami menjalin kerjasama antara Merauke dengan Universitas Musamus dan Universitas Hasanuddin. Sekarang saya juga menjabat sebagai ketua program studi S3 Administrasi Publik, sehingga kami bisa mengajak di 2 tempat, Pak. Teman-teman yang sudah S2 mau S3 di administrasi publik itu kami bisa fasilitasi juga. Jadi selain daripada jabatan kami di Unhas, kami juga memimpin perguruan tinggi yang saya jelaskan secara detail terkait dengan program studi yang kami miliki di ITBM. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai perkenalan dengan teman-teman. Mudah-mudahan kehadiran kami ini bisa memberi kontribusi terhadap pembangunan Papua Selatan dan secara khusus dan pembangunan bangsa kita, khususnya di daerah di wilayah maritim atau perikanan, bisa kita memberi kontribusi yang signifikan. Seperti itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian info Papua Selatan seputaran pendidikan untuk potensi sumber daya alam di Provinsi Papua Selatan di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.